Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik. Nah, sebelum kita mulai, coba tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap saya. Oke, ayo Mas, tolong dipimpin Adit. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saya mulai dulu untuk sesi absensi. Ada yang izin hari ini? Mungkin ada yang menyampaikan ke ketua kelas. Ya, saya cek kehadiran kalian apakah sudah hadir atau belum. Aditya, Siap hadir. Anindya, Siap hadir. Asna, Siap hadir. Katlin, Siap hadir. Dinda Ayu, Siap hadir. Siska Ayu, Siap hadir. Yola. Siap hadir. Kali ini yang akan kita bahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu fungsi kuadrat. Ya, yang sudah materinya juga sudah saya upload di Google Classroom kalian. Apakah sudah dibaca semua siswa hari ini? Siap, sudah. sudah. Ya, alhamdulillah Siap, sudah. kalau sudah baca, terima kasih. Dan LKPD-nya juga sudah saya upload di Google Classroom. Kalau kalian sudah membaca, alhamdulillah sudah dibaca. Saya ingatkan kembali, materi apa sih yang sudah kalian pelajari kemarin mengenai fungsi kuadrat? Coba jawab Natasha. Siap menizin. Iya. Gimana sih langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat kemarin yang sudah kita pelajari? Menentukan titik potong sumbu X dan Y. Ya, setelah itu apa? Falsafah. Ada falsafah. Menentukan sumbu simetri. Menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak, betul. Ya, Menggambar sketsa. Nah, menggambar Grafik. sketsa ya. Jadi kalau sudah betul ya, kalau sudah ketemu titik-titiknya, kalian sudah bisa memulai untuk menggambar sketsa. Nah, kalau kemarin yang kalian pelajari adalah menggambar sketsa grafik secara manual. Yang kali ini kita pelajari, yang pertama adalah mengidentifikasi daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi kuadrat. Yang kedua, karena kalian sudah belajar secara manual kemarin untuk menyajikan grafik fungsi kuadrat dengan cara manual. Nah, sekarang adalah menyajikan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang dengan mudah kalian bisa melakukan dengan HP Android kalian. Ya, saya sudah mengupload video pembelajaran kan tentang di Google Classroom untuk yang poin 2. Nah, yang ketiga adalah menganalisa karakteristik grafik fungsi kuadrat. Ya, di situ yang ditentukan adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y, titik puncak, nilai A dan diskriminan. Nah, itu. Kalau dalam voli namanya apa? Servis bawah. Iya, servis ya, servis. Jadi kalau dalam bola voli itu ada servis bawah, ada servis atas. Nah, apa sih pengertian daerah asal dan daerah hasil? Ingat nggak waktu kalian belajar di SMP, pernah belajar ini ya, tentang daerah asal dan daerah hasil ya? Pernah kan? Ada yang ingat nggak? Nama lain daerah asal itu apa di situ? Domain. Domain ya. Domain itu bisa kita sebut dengan daerah asal. Nah, kemudian dalam pelajaran kita kali ini nanti juga akan mencari daerah hasil. Jadi, daerah hasil itu diperoleh kalau kalian sudah menentukan daerah asal. Ya, himpunan domain itu nanti ditentukan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian akan menemukan daerah hasil atau range ya. Kata lain dari daerah hasil adalah range. Jadi langkah pertama, kita tentukan dulu sebarang X elemen bilangan real. Bulat bisa nggak? Asli. Bilangan asli. Kalau bilangan asli, contohnya berapa? Bilangan asli contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Ada lagi? Bilangan bulat ikut nggak? Siap ya. Nah, bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, bilangan negatif ikut bilangan bulat nggak? Siap ya. Iya, berapa contohnya? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan Oke, dan seterusnya ya. Ya, 1, 2 juga masuk bilangan bulat. Bilangan real itu juga bisa bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Bisa memberikan contoh bilangan pecahan? Bilangan pecahan berapa? Siswa atas nama David Rensa bisa memberikan contoh bilangan pecahan? Halo David. Siap, iya. Iya, coba bilangan pecahan berapa nak? 1/2 mohon izin.
1/2 ada lagi? 3/4. Oke. Fungsi kuadratnya, setelah kalian menentukan domain, langkah kedua adalah inputkan X ke dalam fungsi kuadrat. Ya, tergantung nanti fungsi kuadratnya apa, jadi diinputkan ke situ. Setelah tahu, langkah berikutnya adalah diperoleh nilai Y yang merupakan daerah hasil atau range. Saya punya ini nih, Y-nya itu adalah X kuadrat min 6. Coba kamu tentukan, contoh ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, X-nya ini itu nanti jadi anggota domain, min 3 ini jadi anggota range. Nah, coba saya tanya lagi Febrika. Coba Febrika. Halo? Ya. Febrika, kamu tentukan sebarang X Febrika. Kamu masukkan X-nya berapa? Tentukan sendiri, Monici. Iya, tentukan sendiri. Terserah kamu. 3. 3, oke. Sekarang masukkan ke sini, Feb. Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya berapa, Feb? 5, Monici. Harjeng. Halo, Harjeng. Harjeng. Siap, Monici. Oke, ayo kamu pilih deh. Kalau tadi sudah angka positif semua ya, coba sekarang kamu bikin yang angka negatif, Dok. Harjeng. Siap, iya, Monici. Ya, Min 2, Monici. min 2, oke. Hasilnya berapa? Y sama dengan min 2 kuadrat AA. kurangi 4. Hasil akhirnya? Halo, 0, Harjeng. Monici. Octavian. Halo, Octavian. Siap, iya Monicin. Ya, ayo lanjutkan. Kamu kerjakan ini. Kalau nyari pasangan titiknya gimana? Dari apa yang sudah ditemukan oleh rekan-rekanmu tadi? Siap 3,5 Monicin. 3,5. Bawahnya sekalian, Octavian. Siap 2,0 Monicin. Sekarang kita beranjak ke GeoGebra ya. Bagaimana menyajikan suatu fungsi kuadrat dengan aplikasi GeoGebra. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi matematika yang lain yang bisa menyajikan sebuah gambar grafiknya. Tapi kali ini saya khususkan ke dalam aplikasi GeoGebra. Ya, jadi banyak sekali sekolah-sekolah, mungkin yang SMP dulu pernah ada juga diberikan gurunya tentang aplikasi ini. Ada enggak siswa yang SMP-nya pernah diajarkan tentang GeoGebra? Ada enggak? Atau baru tahu ini? Siap, Belum tahu ya? Baru tahu ya. Nah, ya ini adalah bagian dari teknologi ya, teknologi. Jadi selain Excel kita juga bisa menggambar di Excel. Cuman kalau di Excel itu kita harus menginputkan domain dan range supaya ketemu fungsinya. Tapi berbeda dengan GeoGebra. Kalau GeoGebra itu hanya menuliskan fungsinya saja, kalian bisa menggambarkan grafiknya. Ya, cukup mudah kan ya saya kira. Jadi GeoGebra itu adalah software matematika yang dinamis, bisa menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Jadi tidak hanya menyelesaikan grafik saja, tapi juga bisa, misal tadi kalian kan menentukan range dengan cara manual ya, menghitung. GeoGebra pun bisa mengerjakan range dari sebuah domain. Dengan cara bagaimana? Ya kalau X-nya dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat, sudah ketemu Y-nya berapa. Itu yang dilakukan. Nah, tapi kali ini saya batasi kalian hanya menggunakan GeoGebra untuk menyajikan grafik fungsi kuadrat dan menentukan titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Nah, kalau ada tambahan sumbu simetri silakan, boleh-boleh juga. Bagaimana Bu cara menambahkan sumbu simetri? Nah, nanti kita pelajari ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Jadi yang diperlukan di sini hanya HP Android. Saya yakin kalian di sini belajar kan menggunakan HP ya, banyak yang menggunakan HP. Lalu saya pakai laptop, bisa juga GeoGebra pakai laptop ya. Tapi karena banyak siswa yang menggunakan HP di sini, maka tutorialnya saya pakai HP. Saya yakin lebih banyak yang pakai HP kan di kelas 10C, benar enggak? Siap, ya. Siap, iya. Iya, benar ya. Nah, jadi langkah pertama, karena GeoGebra sendiri itu tidak perlu diinstal sebenarnya, cukup enak kan, tidak menghabiskan memori kalian, tidak perlu diinstal ke HP Android kalian. Itu keuntungan, salah satu keuntungan dari GeoGebra. Kemudian ini Anda cari bagaimana caranya, buka dulu Google-nya ya.
Setelah ketemu, cari yang graphing calculator, pilih menu yang graphing calculator. Selanjutnya, setelah ketemu, saya kembali, setelah ketemu, nah ini adalah bagian-bagian dari GeoGebra. Yang pertama itu kita sebut dengan graphic view. Nah, graphic view itu apa? Graphic view itu adalah window di mana grafik fungsi kuadrat itu nanti akan tampil di situ. Ya. Kemudian yang bagian input bar itu apa? Di situ nanti kalian bisa menuliskan fungsi kuadratnya di situ. Rumus fungsi kuadratnya di situ dituliskan. Dengan cara apa menuliskannya? Yang jelas nggak pakai ballpoint ya. Yang kalian lakukan adalah memakai bantuan keyboard ya, yang ada pada fungsi kuadrat. Ya, ulangi. Kok pada fungsi kuadrat? Saya habis diajak omong anak saya tadi. Nah, yang ada pada window dari GeoGebra, ya, webnya GeoGebra. Nah, nanti kalian menuliskannya di input bar pakai bantuan keyboard tersebut. Saya lanjutkan lagi. Nah, apa ini fungsinya pada yang saya lingkari merah itu? Itu fungsinya untuk menyembunyikan ya bagian input bar dan keyboard supaya tampilan dari grafiknya itu biar lebih jelas. Fungsinya seperti itu, seperti di gambar nomor 3 itu ya. Selanjutkan lagi, kemudian, nah fungsinya apa? Ada tanda titik 3 di situ. Fungsinya adalah menampilkan titik-titik khusus ya, special point itu kan adalah titik khusus. Titik khusus di dalam fungsi kuadrat tersebut seperti apa? Ya, jadi setelah ketemu, lalu bentuknya seperti apa? Nah, akan ditunjukkan seperti ini. Root itu adalah akar kan artinya ya, dalam pengertian asli dalam bahasa Indonesia, root artinya akar, sama ya. Jadi kalau kalian bisa menentukan persamaan kuadrat, nilainya ini. Jadi akar dari x kuadrat min 4 itu adalah min 2 sama 2. Lalu kenapa kok min 2,0? Ya min 2,0 itu adalah titik potong terhadap sumbu x. Jadi ada dua ya, titik A sama titik B itu adalah titik potong terhadap sumbu x. Selanjutnya adalah nilai ekstrim. Nah, kemarin saya sudah sebutkan, ingat nggak kalian? Titik puncak ya, titik puncak itu kita bisa sebut dengan nilai ekstrim. GeoGebra pun sudah bisa menampilkan, ya titik puncaknya berapa? Ya 0,4. Selanjutnya intersect. Intersect itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potongnya adalah 0,4 kalau dalam fungsi kuadrat ini. Jadi di GeoGebra ini bisa membantu kalian untuk menemukan titik-titik tersebut yang sebelumnya kalian sudah bisa menentukan secara manual. Nah, setelah itu ketemu, setelah titik-titiknya itu ditampilkan, jadi A sama B, A-nya itu min 2,0, B-nya 2,0, dia akan ditampilkan di gambar grafik itu. Ya, jadi ini adalah min 2,0, ini 2,0, titik puncaknya di sini, di 0,4. Kebetulan kalau dalam fungsi ini, titik potong terhadap sumbu Y-nya sama dengan titik puncak. Titik puncaknya 0,4, titik potong terhadap sumbu Y juga 0,4. Di suatu fungsi kuadrat yang lain, bisa jadi tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Ya. Nah, sekarang karakteristik grafik fungsi kuadrat, kemarin sudah saya singgung sedikit ya, dan di handout juga sudah saya terbitkan. Coba sekarang saya ingin tanya sih ke salah satu siswa. Nah, bagaimana dengan nilai A dan diskriminan ya pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C untuk masing-masing grafik ini? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang ingat nggak menghadap ke bawah itu nilai A-nya bagaimana? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Iya. A-nya lebih kecil dari 0. Iya, betul. A-nya kurang dari 0 ya. A-nya itu kurang dari 0. Kemudian kalau tidak punya titik potong, apa kemarin kriterianya? Ingat nggak? D-nya kurang dari 0 juga ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan grafik yang kedua, yang ini nih. Dengan grafik yang kedua, coba gimana? Halo Asna? Siap, mohon izin. Ya, Menghadap ke nilai A-nya bagaimana?
Menghadap ke bawah, kemudian betul, menghadap ke bawah menyinggung sumbu X. Kalau menghadap ke bawah kriterianya bagaimana, Mbak? Kurang dari 0, D-nya sama Betul, dengan kemudian D-nya sama dengan 0, betul. Terima kasih, Asna, ya. memotong sumbu X. Memotong sumbu X menghadap kemana? Bawah. Ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, gimana dengan nilai A-nya? Halo, Nindya. Kurang dari 0 menuju. Iya, nilai D-nya bagaimana? Memotong sumbu X berarti nilai D-nya bagaimana? Lebih dari 0 menuju. Oke, betul sekali. Nah, terima kasih ya, Nindya. Coba ke Febri. Siap, iya. Iya, menurutmu sekarang grafik yang keempat, bagaimana itu bentuknya? Menghadap kemana, Feb? Ke atas. Menghadap ke atas, betul. Memotong sumbu X atau tidak memotong atau menyinggung? Memotong. Memotong. Berarti kriterianya apa? Menurutmu, kalau dia membuka ke atas, berarti nilai A-nya bagaimana? Dari. Nah, lebih dari 0. Sekarang kalau nilai D-nya bagaimana? Lebih ya, yang betul. Lebih dari 0. Oke, terima kasih. Gambar grafik terakhir, Nafi. Bagaimana dengan nilai A dan D-nya? Membuka ke atas. Ya, kalau membuka ke atas berarti nilai A-nya bagaimana? A lebih dari 0. Oke, D-nya? D kurang dari 0. Oke, terima kasih, Nafi. Ya, dan secara aktif sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Sekarang lanjutkan dengan mengerjakan LKPD ya, secara kelompok yang sudah saya bentuk kemarin, sesuai dengan itu. Nanti kembali lagi pukul 8 ya, untuk sesi presentasi. Saya kembali dulu ke sesi ya. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah, jadi kalian harus berusaha dulu. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Ini motivasi dari saya. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal dari pertanyaan nomor 5. A. Menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. 1, 2. Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 20. Jadi pasangan titik X, Y adalah 2,20. Selanjutnya 3. Y sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 9 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 29. Jadi pasangan titik X, Y adalah 3,29. Selanjutnya 1. Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi pasangan titik X, Y adalah 1,12. Baik, di poin B, Mbak. Iya, titik potong terhadap sumbu Y berapa itu? Coba jangan ditutup dulu. Titik potong dengan sumbu Y, betul? Ya, ya, saya kira sudah betul itu gambarnya dengan GeoGebra. Bisa ditampilkan untuk poinnya, titik potongnya? Oke, sudah betul. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut ke poin C sekarang. Nah, silakan. Untuk rekan yang lain dalam kelompokmu yang presentasi. Yang C. Menentukan nilai koefisien X kuadrat. Nilai A sama dengan min 1, sehingga karakteristik grafik Y sama dengan min
X kuadrat tambah 5X plus 6 sama dengan menggunakan rumus AY pangkat 2 tambah B kali B tambah B. AX atau AY, Nduk? AX mohon izin. AX ya. Min 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 tambah 6 sama dengan min 4 tambah 10 tambah 6 sama dengan 12. Menentukan nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat ditambah 4 dikali A dikali C sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 dikali min 1 dikali 6 sama dengan 25 sehingga karakteristik grafik Y sama dengan min X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 49. Gini, ada yang keliru ya. Di poin C ada yang keliru. Nah, itu sebenarnya saya ingin kalian menunjukkan posisi grafiknya di mana gitu aja. A-nya kan min 1, berarti A-nya negatif atau positif? Negatif mohon izin. Kalau A negatif, posisi grafiknya bagaimana? Terbuka ke bawah. Nah, gitu, betul, membuka ke bawah. Bawah tulisannya cukup gitu aja. Sehingga karakteristik grafik ini membuka ke bawah. Nggak usah nuliskan rumus itu. Ya, yang berikutnya, D-nya ketemu berapa? 49 itu positif atau negatif? Positif mohon izin. Kalau positif bagaimana D positif? Menyinggung, memotong atau tidak memotong? Memotong. Memotong. Cocok kan dengan grafikmu tadi gambarnya? Gambar grafikmu tadi membuka ke bawah, memotong sumbu X. Ya, jadi sesuai apa yang sudah kamu kerjakan di poin C itu harusnya begitu tulisannya ya. Yang atas itu membuka ke bawah, yang poin C memotong sumbu X. Gitu ya, nanti tolong diperbaiki ya. Setelah diperbaiki, nanti LKPD-nya diposting di Google Classroom. Ya, termasuk yang daerah asal, daerah hasil. Jadi yang poin B-nya sudah betul. Poin B-nya sudah betul, yang A sama C-nya perlu perbaikan. Kelompok berapa ini? Siap, kelompok 6 mohon izin. Kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban soal nomor 6. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh falsafah. Menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. 1. X sama dengan min 2. Dimasukkan ke dalam rumus min X kuadrat plus 4X min 4. Y sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 min 4 sama dengan min 14. Pasangan titik X, Y sama dengan min 2, min 14. Nomor 2, X sama dengan min 1, Y min 1 kuadrat plus 4 min 1 kurangi 4 sama dengan min 9. Pasangan titik X, Y sama dengan min 1, min 4. Oke, stop dulu. Yang nomor 1 masih ada kekeliruan. Yang nomor 1, coba kamu hitung lagi. Ya, Pando. min 16. Harusnya min 16 ya. Keliru ya, nanti tolong diperbaiki. Oke, silakan kelompok berapa lagi yang siap? Adit dulu tadi yang Kelompok bilang. dua. Adit kelompok berapa, Adit? 2 mohon izin. Kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk jawaban nomor 2. Y sama dengan X2 plus 5X plus 6. A menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. X-nya 2. Y sama dengan 2 kuadrat plus 5 kali 2 plus 6 sama dengan 20. Pasangan titik X min Y yaitu 2 min 20. X-nya 1. Sudah betul yang nomor 1. Akan dipresentasikan oleh Octavian, mohon izin. Iya, Octavian, silakan. Ya, bisa kamu ceritakan karakteristik grafik itu seperti apa, Octavian? Ya, sambil kamu bercerita dong. Siap, grafiknya membuka ke atas mohon izin. Iya, punya titik potong terhadap sumbu X? Punya nggak? Siap, tidak. Punya, Mas. Ya itu, ada tulisan akar itu, di.
Akar itu berarti dia punya titik potong terhadap sumbu X. Berapa titik potongnya? Berapa? Siap min 3,0. Iya, satunya. Siap min 2,0. Iya, betul. Titik puncaknya berapa? Min 2,5, min 0,25. Iya, titik potong terhadap sumbu Y berapa? 0,6 mohon izin. 0,6. Ya, sudah betul. Terima kasih. Ya, silakan Cindy. Menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 dengan menentukan nilai A dan diskriminan. Menentukan nilai koefisien X kuadrat. A sama dengan 1 sehingga karakteristik grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 membuka ke atas. Menentukan nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 25 min 24 sama dengan 1 sehingga karakteristik grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 memotong sumbu X. Iya, apakah sudah sesuai dengan gambar yang sudah ditayangkan oleh rekanmu Octavian tadi? Sudah mohon izin. Oke, sudah sesuai, betul. Terima kasih. Terakhir, kelompok 4. Siap mohon izin. Dan dilanjutkan oleh rekan saya, David. Nomor 3. X-nya memakai 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 min 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Pasangan titik X, Y 0, min 2. Lanjutkan di poin B. Yang poin 1 sama 2-nya masih keliru ya tadi ya, kelompok 4. Halo? Ya, lanjutkan. Siap. Menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat kurangi X kurangi 2 dengan menentukan nilai A dan diskriminan. Menentukan nilai koefisien X kuadrat. A sama dengan min 1 sehingga karakteristik grafik Y sama dengan min X kuadrat min X kurangi 2 terbuka ke bawah. Menentukan nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 dikali min 2 sama dengan min 7. Sehingga karakteristik grafik Y sama dengan min X kuadrat kurangi X kurangi 2 tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Saya garis bawahi, terbuka ke bawahnya sudah betul. Tidak memotong itu bukan berarti tidak menyinggung ya. Kalau menyinggung itu nilai D-nya yang sama dengan 0. Jadi tidak memotong atau berada di bawah sumbu X yang betul. Bukan menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X itu D-nya sama dengan 0. Sesi penutup ya sekarang. Baik, apa yang sudah bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Coba sebutkan. Halo Falsafa? Siap ya. Iya, apa yang bisa kamu dapatkan dari hari ini? Dapat menyajikan fungsi kuadrat dengan aplikasi GeoGebra. Oke, selain itu? Asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. Yang terakhir? Menentukan diskriminan. Iya, diskriminan itu apa? Karakteristik kan ya? Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Ingat enggak kamu bagaimana karakteristik grafik fungsi kuadrat itu? Ya, silakan. Jika A-nya kurang 0. Ya, kemudian gimana Asna? Kalau kurang A. Setelah itu apa lagi? Jika menyinggung sumbu X, D-nya sama dengan 0. Jika membuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Iya, betul. Apalagi? D yang sama dengan 0 bagaimana? Menyinggung sumbu X. Satu lagi, D lebih dari 0. D lebih dari 0 bagaimana? Memotong sumbu X. Nah, oke, terima kasih. Octavian, halo Octavian, masih ada? Siap ya, mohon izin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa, saya masih menerbitkan satu soal evaluasi. Tolong dikerjakan, saya batasi sampai 17.00. Tolong diingat, saya sudah terbitkan linknya di Google Classroom. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya, Cincin.